Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Rahma dari Horizon University Indonesia yang akan menjelaskan tentang networking fundamental guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah networking komputer atau komputer jaringan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan networking fundamental. Pertama, kalian harus mengetahui dulu nih, apa sih perbedaan komputer standalone dengan komputer network gitu. Apa nih bedanya? Nah, komputer standalone yaitu komputer yang biasa kita pakai sekarang. Yang kita lihat sekarang itu disebut komputer standalone yang hanya terdiri dari software, hardware yang mendukung, dan brainware atau kita sebagai pengguna komputer standalone tersebut. Komputer jenis ini itu muncul pada tahun 1970 yang disebut dengan personal komputer atau PC. Nah, pada sebelum tahun 1970 yaitu komputer muncul dalam ukuran yang lebih besar gitu, yang sangat-sangat besar pada tahun 1940 digunakan untuk keperluan berbagi data seperti maksudnya diperlukan untuk keperluan mengolah data gitu pekerjaan. Nah, kalau 1970 ini digunakan untuk individual atau kegunaan pribadi gitu kan ya. Jadi untuk pekerjaan ataupun hiburan. Nah, lanjut pada tahun 1980 itu muncul komputer yang disebarluaskan gitu. Jadi setiap orang bisa nih membeli komputer jenis ini gitu untuk digunakan guna pekerjaan maupun hiburan gitu. Jadi bisa terhubung ke internet, sudah memiliki warna gitu, sudah memiliki fungsional yang lebih banyak seperti itu. Cuma kelemahannya komputer standalone ini akses datanya itu terbatas gitu karena dia hanya memiliki data lokal saja. Kalaupun kita mau mengirim data ke komputer lain, itu harus menggunakan perangkat tambahan gitu seperti kabel USB, flash disk, atau perangkat-perangkat eksternal lainnya gitu. Dan sumber dayanya pun terbatas gitu. Kita hanya bisa memiliki komputer dengan sumber daya sendiri atau internet sendiri untuk bisa terhubung ke eh, misalkan kayak kita mau nyari sesuatu di internet gitu, kita mau nyari sesuatu di Google ataupun di mana, nah itu kita harus mempunyai internet sendiri kalau komputer standalone gitu. Jadi intinya komputer standalone itu adalah komputer yang berdiri sendiri, tidak terhubung ke jaringan apapun dan tidak terhubung ke komputer manapun ya. Selanjutnya, komputer network. Nah, apa sih komputer network? Komputer network atau jaringan komputer yaitu beberapa komputer atau sekelompok komputer yang terhubung satu sama lain dengan beberapa perangkat keras yang menjadi pendukung. Contohnya di gambar ini ada beberapa komputer klien yang terhubung dengan internet melalui router dan ada beberapa komputer klien yang berbagi data melalui server yang dibantu dengan hub dan bridge. Ada juga beberapa komputer yang berbagi printer, seperti itu. Nah, kita harus tahu nih, kenapa sih harus menggunakan komputer networking gitu. Apa pentingnya kita menggunakan komputer networking atau jaringan komputer? Pertama, memudahkan berbagi sumber daya. Yang tadinya saya jelaskan tadi, seperti di penjelasan komputer standalone sebelumnya, yang tadi kita harus memiliki internet sendiri gitu kan, dengan jaringan komputer kita bisa berbagi internet dengan komputer lainnya gitu. Jadi kita hanya membutuhkan satu komputer untuk berbagi sumber daya. Maksudnya kita hanya memerlukan satu internet untuk berbagi sumber daya ke komputer lainnya. Yang kedua yaitu berbagi data. Berbagi data di sini biasanya digunakan untuk kebutuhan instansi ataupun kantor gitu. Yang tadinya berbagi data itu harus menggunakan kabel USB ataupun flash disk ataupun hard disk eksternal gitu. Nah, dalam jaringan ini kita tidak memerlukan hal tersebut seperti itu. Jadi di dalam jaringan ini kita bisa berbagi data secara mudah gitu, dengan mudah dengan komputer lain. Yang terakhir yaitu komunikasi dan kolaborasi gitu. Tentunya dengan berbagi data yang mudah dan efisien, komunikasi juga menjadi sangat efektif gitu. Yang tadinya misalkan antar divisi gitu harus menunggu dulu kiriman data dari komputer dari divisi lain seperti itu. Nah, dengan jaringan ini hal tersebut bisa dipermudah gitu. Komunikasinya juga lebih terbuka dan lebih cepat gitu, lebih efektif gitu, dan
kolaborasinya juga tentunya berpengaruh gitu dengan faktor-faktor tersebut yang dijelaskan. Jadi kolaborasinya lebih mudah dan lebih efisien. Oke, selanjutnya jenis-jenis komputer networking. Apa sih jenis-jenis komputer networking? Kita mulai dari yang paling kecil dulu, yaitu Personal Area Network atau PAN. Personal Area Network yaitu jaringan komputer yang hanya berjarak beberapa meter dari pengguna gitu. Misalkan laptop yang ada di kamar kita itu atau komputer yang ada di kamar kita itu terhubung dengan printer. Itu sudah merupakan personal area network gitu. Atau komputer terhubung dengan handphone untuk berbagi data melalui kabel USB gitu. Nah, itu sudah merupakan jaringan komputer gitu. Jadi hanya berjarak beberapa meter gitu dan biasanya terhubungnya pun hanya dengan beberapa perangkat keras saja. Yang kedua yaitu local area network. Local area network itu jaringan yang lebih luas dari personal area network yang bisa digunakan di beberapa ruangan gitu, tetapi memiliki batas jarak tertentu. Oke, di sini saya akan menjelaskan contohnya. Contohnya itu di suatu sekolahan, di suatu instansi ataupun di suatu kantor gitu. Itu tuh komputer bisa terhubung dengan local area network. Contohnya ruangan guru itu bisa terhubung dengan komputer di ruang kepala sekolah. Begitupun ruang kepala sekolah bisa terhubung dengan komputer di ruang guru, di ruang tata usaha gitu kan, ataupun di lab komputer gitu. Jadi komunikasi dan kolaborasi di sekolah ini itu menggunakan local area network untuk berbagi data dan berbagi sumber daya antara staf, kepala sekolah, ataupun siswanya yang memakai komputer di sekolah tersebut. Yang lebih luas yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, Metropolitan Area Network ini yaitu jaringan komputer yang berbeda daerah gitu contohnya. Nah, contohnya itu dengan misalkan ada kampus yang membuka cabang gitu di daerah lain gitu ataupun kantor yang memiliki cabang di negara lain gitu. Contohnya kantor A memiliki cabang di Semarang gitu dan kantornya satu lagi itu berada di Bogor gitu. Nah, dua kantor ini dapat berbagi data maupun berbagi sumber daya melalui Metropolitan Area Network ini, teman-teman. Jadi, dia lebih besar dari local area network, tetapi masih memiliki batasan gitu. Jadi, dia hanya misalkan satu Indonesia saja, ataupun misalkan di negara lain pun ya hanya di negara itu saja gitu. Jadi, belum bisa ke luar negara. Nah, untuk luar negara itu kita akan bahas di Wide Area Network atau WAN. Nah, WAN ini contohnya itu internet yang kita gunakan sekarang. Jadi dia ini lebih luas ya cakupannya. Jadi wide area network ini yaitu jaringan komputer dengan cangkupan area geografis yang sangat luas seperti berbeda negara, berbeda benua atau bahkan seluruh dunia gitu. Jadi internet adalah contoh paling besar yaitu wide area network. Nah, mungkin sampai sini pembahasan kita tentang network fundamental. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya tentang IP address dan subnetting. Saya Najwa Nahma, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.